Jawa Tengah awal tahun 2000. Malam itu mungkin sekitar pukul 10 malam. Terlihat Rudi tengah membaca koran di ruang TV. Membaca koran pagi yang selalu tidak sempat ia baca saat matahari masih di atas. Suasana rumah sudah sepi. Ayah dan ibunya sepertinya sudah terlelap di kamarnya. Rudi masih fokus membaca lembar demi lembar koran itu tanpa melewatkan satu artikel pun ditemani siaran dari televisinya yang sengaja dibiarkan menyala. Hingga beberapa menit berlalu di antara fokusnya, Rudi pun mulai menyadari bahwa suhu ruangan perlahan berubah menjadi panas dan gerah. Kok panas banget toh? Ucap Rudi pelan seraya bangkit dan mengibas-ibaskan kerah bajunya. Pindah ke ruang tamu batin Rudi sambil berjalan menuju ruang tamu. Dengan kedua tangannya yang masih memegang sisi kiri dan kanan koran. Nah, gini kan adem. Hingga Rudi pun duduk di sofa dan meneruskan bacaannya. Namun beberapa saat dia terduduk, tiba-tiba menyelinap bau rokok kemenyan yang membuatnya tersentak. Seketika ia menurunkan korannya, meletakkannya di atas meja, menoleh ke sekitar seraya memajukan hidungnya untuk memeriksa apakah bau itu memang benar-benar tercium olehnya. Sempat tercium beberapa saat, tapi bau itu segera hilang. Mungkin ini cuma halusinasi kerinduanku kepada Mbak Kakung saja. Batin Rudi sambil mengambil lagi korannya dan hendak melanjutkan bacaannya. Namun belum sempat ia kembali membaca, bau rokok kemenyan itu tercium lagi. Bahkan kini lebih tajam, dan di antara kesunyian malam itu, terdengar juga suara kretek-kretek. Seperti suara tembakau dan cengkeh yang terbakar dan tengah dihisap. Suara itu terdengar seperti tepat di depan Rudi. Astagfirullah, Mbak Kakung, batin Rudi. Jujur di keadaan itu, Rudi bingung mengekspresikannya seperti apa yang dirasakannya. Hingga akhirnya Rudi pun memilih pergi dari ruangan itu dengan menutupi penglihatannya dengan koran yang ia pegang. Rudi berlari menuju kamarnya, mengunci pintu, dan duduk memeluk lututnya sambil termangu di atas tempat tidur. Apa itu tadi? Apakah itu Mbak Kakung? Tidak mungkin. Mbak Kakung kan sudah meninggal. Batin Rudi yang masih tampak kebingungan mengekspresikan rasa takutnya. Hingga malam itu pun berlalu dengan kejadian aneh itu yang masih Rudi pendam sendiri. Belum genap 3 minggu Rudi tinggal di rumah ini bersama ayah dan ibunya. Tepat setelah Mbak Dimejo kakek Rudi meninggal setahun yang lalu. Rumah ini adalah Oma Candi, rumah asli milik kakek Rudi yang kini diberikan kepada ayah Rudi untuk ditinggali. Sesuai wasiat, harusnya rumah ini dibagi 4 dengan kakak-kakak dari ayah Rudi. Tapi entah kenapa Om dan Tante Rudi tidak ada yang mau dan justru memberikan rumah ini sepenuhnya kepada ayah Rudi. Kembali ke cerita. Selang sehari setelah kejadian malam itu, Rudi kembali mengalami hal yang sama. Perihal bau rokok kemenyan yang tiba-tiba membaui di indera penciumannya. Kali ini bau itu sampai masuk ke kamar Rudi, membuatnya yang sebenarnya hampir terlelap kini jadi terbangun. Entah bagaimana kali ini, nalar Rudi mulai sedikit kacau, membuatnya seperti terhipnotis dan lupa jikalau Mbak Kakung sudah meninggal. Jelas ini bau rokoknya Mbak Kakung, batin Rudi seraya bangkit dari rebahannya. Rudi mulai berjalan mendekati pintu dengan bau rokok kemenyan itu yang tercium semakin tajam. Perlahan ia membuka pintu kamarnya, mengintip ke arah luar yang agak gelap temaram.
Rokok itu seperti dihisap dan suaranya seperti menggema di ruang tamu. "Kung, Kakung," ucap Rudi dengan berbisik sambil berjalan keluar dari kamarnya. Rudi mulai melangkah menuju sumber suara itu. "Kung, Kakung," seraya Rudi berucap lagi. Namun ketika langkahnya hampir sampai di ruang tamu, seketika nalarnya mulai kembali. Rudi pun kini mulai ragu dan kembali sadar bila Mbak Kakung sudah lama meninggal. "Astagfirullah, apa-apaan ini?" ucapnya spontan ketika menyadari bahwa dirinya kini berada di gawang pintu antara ruang tengah dan ruang tamu. Bau rokok kemenyan itu belum hilang, masih tercium tajam di hidung Rudi, hingga sesosok pun tiba-tiba muncul di depan Rudi, membuatnya terpaku tidak bisa bergerak. Sosok itu hitam dengan muka gelap dan berkerudung. Mata Rudi terbelalak, mematung memandangi sosok itu yang kini mulai mengeluarkan nafasnya yang panjang dengan bunyi yang sangat mengganggu. Sosok itu mulai berjalan mendekat seraya berkata, "Sini nak, temani aku," ucap sosok itu. Seketika Rudi memundurkan langkahnya, limbung dan terhuyung ke lantai, bersamaan dengan suara teriakan yang keluar dari mulutnya. Rudi pingsan tidak sadarkan diri setelah melihat sosok tua berkerudung hitam itu. Teriakan Rudi nampaknya membangunkan orang tuanya. Sang ibu yang pertama kali mendengar itu langsung membangunkan sang ayah. "Pak, itu kayaknya ada suara teriakan Rudi," ucap ibunya sambil menggoyang-goyangkan tubuh suaminya itu. Hingga akhirnya mereka berdua bergegas memeriksanya. Tampak Rudi sudah tergeletak di lantai. Sang ayah buru-buru mengangkatnya dan merebahkan tubuh Rudi di atas kursi di depan TV. "Rud, Rud, bangun Rud," kata ibu sambil menepuk-nepuk pipi Rudi. "Dia pasti tidur berjalan lagi, Pak," kata ibu yang mengira Rudi mengalami tidur berjalan, karena memang itu sudah kerap dialami oleh Rudi. Hingga selang beberapa lama kemudian, Rudi pun diangkat oleh sang ayah dan direbahkan di atas tempat tidurnya. Setelah itu ayah dan ibu pun kembali masuk ke kamarnya tanpa merasa curiga. Detik pun berganti jam, hingga Rudi terbangun di sela-sela azan subuh yang berkumandang. Kepalanya pusing dan kebingungan dengan ingatan kejadian tadi yang masih hangat dalam pikirannya. Apakah ini mimpi? Batin Rudi yang melihat ia terbangun di atas ranjangnya. Perlahan Rudi bangkit dan keluar dari kamarnya, memandang tirai jendela di ruang tamu yang sedikit tersingkap. Terdengar suara riuh obrolan di arah dapur yang langsung segera Rudi hampiri. Ternyata ada ayah dan ibu di sana, tengah mengobrol di depan tungku perapian pemasak air. "Sudah bangun kamu, Le?" ucap ayah sambil menghisap rokoknya. "Iya ini Pak, agak pusing, tidak tahu kenapa," jawab Rudi sambil memijat-mijat keningnya. "Kamu semalam ngelindur lagi," jawab sang ibu. "Ngelindur gimana, Bu?" tanya Rudi mendekat. Mereka pun mulai memberi penjelasan singkat tentang itu, perihal teriakan Rudi semalam dan ditemukannya tubuh yang sudah tergeletak di antara ruang tengah dan ruang tamu. Rudi tertegun sejenak mendengar cerita itu, dan ia pun kini mulai menceritakan argumennya. "Enggak Pak, Bu, semalam saya lihat setan," jawab Rudi setelah menceritakan beberapa urutan kejadian semalam. Namun ayah dan ibu malah menanggapinya dengan gelak tawa. "Alah, jangan aneh-aneh kamu itu, Rud. Hantu di sini sudah tidak ada," jawab sang ayah sambil merangkul Rudi dan mengajaknya berjalan menuju ruang tamu. "Dulu waktu Papa kecil,
Memang katanya ada kakek tua berbaju hitam yang sering loncat-loncat di dalam rumah ini. Bapak juga pernah lihat sendiri, tapi Bapak lupa-lupa ingat sih. Soalnya itu dulu banget, waktu Bapak masih umur 4 atau 5 tahunan gitu. Ucap sang ayah sambil mengajak Rudi duduk di ruang tamu. Ayah pun mulai mengecilkan suara bicaranya dan berkata membisik kepada Rudi. Kalau kamu mengalami dan melihat sesuatu di rumah ini, ceritakan sama Bapak saja ya. Jangan sama ibu, nanti ibumu takut. Kata ayah berbisik kepada Rudi. Dalam kegamangannya, Rudi pun mengangguk. Jadi Bapak percayakan apa yang dilihat Rudi?